Assalamualaikum sahabat cerdas, bersama saya Ibu Fitriyanti. Kali ini kita akan belajar tentang kecepatan. Tujuan pembelajaran: siswa dapat menjelaskan kecepatan sebagai perbandingan dua besaran, yaitu jarak dengan waktu. Siswa dapat menggunakan rumus kecepatan. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan. Pengertian kecepatan: kecepatan adalah besaran yang diperoleh dari jarak tempuh suatu benda atau orang dibagi waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Speedometer adalah alat untuk mengukur kecepatan pada kendaraan bermotor saat melaju di jalan. Sahabat cerdas, berikut adalah mengingat rumus kecepatan dengan menggunakan segitiga Jokowi ya. J ini adalah jarak, K ini kecepatan, W adalah waktu. Kecepatan di sini biasanya menggunakan satuan kilometer per jam, meter per menit, meter per detik ya. Kalau jarak biasanya menggunakan satuan kilometer, meter, sentimeter, dan seterusnya. Sedangkan waktu biasanya menggunakan satuan jam, menit, atau detik. Misal ada tulisan di soal 3 km per jam, ini artinya adalah diketahui kecepatan. Kalau 3 km ini berarti jarak ya. 1 jam ini artinya adalah waktu. Nah, untuk mengingat rumus jarak, kecepatan, atau waktu di sini, misalkan kita ingin mengetahui rumus jarak, berarti J-nya kita tutup ya. Nah, di sini tertinggal huruf K dan W. Jadi jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, kalau ingin mengetahui rumus kecepatan, berarti kecepatannya ditutup ya, K-nya. Kecepatan adalah jarak per waktu atau jarak dibagi waktu. Untuk mengetahui rumus waktu, berarti jarak per kecepatan atau jarak dibagi kecepatan. Tangga hubungan antar satuan panjang. Nah, di sini mungkin di kelas 3 atau kelas 4 kalian sudah pelajari ya. Di sini ada 7 anak tangga satuan panjang. Untuk mudah mengingatkannya, kita gunakan kalimat kucing hitam dalam mobil Desi cuma mondar-mandir ya. Jadi kucing hitam dalam mobil Desi cuma mondar-mandir. Boleh ya, pakai kalimat yang lain juga boleh. Nah, ini kalau turun satu tangga kita kalikan 10. Kalau naik satu tangga kita bagi dengan 10. Tangga hubungan antar satuan waktu. Nah, ini jam, menit, detik. Setiap turun satu tangga kita kalikan 60. Kalau kita naik satu tangga kita bagi 60 ya. Ingat, satu hari adalah 24 jam. 1 jam 60 menit. 1 menit itu adalah 60 detik. Sahabat cerdas, berikut adalah contoh soal kecepatan. Pak Arif berangkat pukul 7.00 menuju kantor yang berjarak 30 km dari rumahnya dengan mengendarai mobil. Jika Pak Arif tiba di kantor pukul 7.30, berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata mobil yang dikendarainya? Nah, untuk menyelesaikan soal cerita tersebut, kita tuliskan dulu ya yang diketahui apa saja. Nah, di sini ada angka 30 km, ini adalah jarak ya. Kemudian ada angka 7.00, ini adalah waktu berangkat. Kemudian ada angka lagi 7.30, ya ini adalah waktu tiba.
Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah kecepatan dalam satuan kilometer per jam. Nah, di sini kita akan jawab, tapi kita hitung dahulu waktunya ya. Waktu durasi atau lamanya perjalanan. Dari mana hitungnya ya? Dari waktu tiba dikurangi waktu berangkat. 7.30 dikurangi 7.00, jadi durasi lamanya perjalanan Pak Arif adalah 30 menit. Nah, ini kita jadikan jam. Ya, berapa? Iya, setengah jam. Ya, kenapa dijadikan jam? Karena yang ditanyakan kecepatan dalam satuan jam. Maka 30 menit ini kita jadikan menjadi setengah jam. Nah, kecepatan, masih ingat rumus kecepatan dengan menggunakan segitiga Jokowi ya. Jadi kaknya kita tutup sama dengan apa ini? Iya, jarak per waktu atau jarak dibagi waktu. Nah, kita masukkan ya, jaraknya adalah 30 km dibagi waktunya setengah jam. Nah, ini pembagian pecahan, masih ingat cara penyelesaiannya? Iya, kita jadikan perkalian. Jadi 30 km dikali 1/2 dibaliknya menjadi 2/1 jam. Oke, sekarang kita kalikan atas kali atas ya, pembilang kali pembilang, penyebut dengan penyebut ya. 30 kali 2 berapa ini? Iya, 60/1 atau sama juga 60 dengan satuannya km per jam. Nah, kesimpulannya apa jadinya? Iya, jadi kecepatan rata-rata mobil yang dikendarainya adalah 60 km per jam. Sobat cerdas, berikut adalah soal cerita lagi ya. Edo dan keluarga pergi ke rumah nenek mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 45 km. Jika Edo berangkat pukul 8.15, pukul berapa Edo tiba di rumah nenek? Nah, di sini kita tuliskan dulu lah ya yang diketahui. Ini ada angka 60 km per jam, ini adalah kecepatan rata-ratanya ya. Kemudian ada angka 45 km, ini adalah jaraknya ya. Kemudian ada angka 8.15, ini adalah waktu berangkat. Nah, yang ditanya apa ini? Waktu tiba. Oke, jadi kita jawab, kita cari waktu. Iya, apa rumus waktu? Ya, masih ingat ya segitiga Jokowi, waktunya kita tutup sehingga apa rumusnya? Iya, jarak per kecepatan atau jarak dibagi kecepatan. Ya, jaraknya kita masukkan angkanya 40 km, kecepatannya 60 km per jam. Nah, sini kita peroleh 45/60 ya, jam. Nah, karena waktu maka satuannya jam. Nah, ini kalau kita sederhanakan sama-sama kita bagi 15 ya, 45 dibagi 15 adalah 3, 60 dibagi 15 adalah 4 ya. Jadi waktunya 3/4 jam. Nah, di sini 3/4 jam itu berapa menit ya? Oke, 3/4 jam, 1 jam itu adalah 60 menit. Kita kalikan 60 menit ya. Oke, 60 dibagi 4 berapa ini? Iya, 15 ya. Jadi 3 kali 15 berapa? Iya, 45 menit. Nah, jadi durasi lamanya perjalanan adalah 45 menit. Nah, tapi yang ditanya apa? Waktu tiba. Jadi, waktu berangkat 8.15 ini ditambah lamanya perjalanan 45 menit. Nah, hasilnya berapa ini? Ya, 8 lewat 60 menit. Ingat, 60 menit itu adalah 1 jam. Jadi, jam 8 ditambah 1 jam adalah 9.00. Kesimpulannya apa jadinya? Iya, Edo tiba di rumah nenek pukul 9.00. Sahabat cerdas, berikut adalah contoh soal cerita ya tentang kecepatan. Pak Erik berkendara dari Jogja ke Solo yang berjarak 60 km dalam waktu 2 jam. Berapakah kecepatan kendaraan Pak Erik? Nah, sini kita tuliskan dulu ya yang diketahui. Nah, di sini ada angka 60 km, ini adalah jarak ya, dan ada angka 2 jam, ini adalah waktu. Yang ditanya apa? Kecepatan. Ingat rumus kecepatan menggunakan segitiga Jokowi? Iya, kecepatannya kita tutup ya. Maka jarak dibagi waktu atau jarak per waktu ya. Jaraknya berapa?
apa? 60 km, waktunya 2 jam. Jadi 60 per 2 jam. Ini artinya apa? 60 dibagi 2 berapa? Iya, 30 km per jam ya. Ingat satuan kecepatan di sini menggunakan km per jam. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kecepatan berkendara Pak Erik adalah 30 km per jam. Sahabat cerdas, berikut contoh soal cerita lagi ya. Pak Mul mengendarai mobil ke bandara dengan kecepatan 32 km per jam. Jika Pak Mul sampai di bandara dalam waktu 3 jam, maka jarak yang ditempuh Pak Mul adalah sejauh. Oke, kita tuliskan dahulu ya yang diketahui ya. Ini ada angka 32 km per jam, ini adalah kecepatan. Kemudian ada angka 3 jam, ini adalah waktu. Oke, terus yang ditanya apa? Jarak. Iya. Ingat rumus jarak apa? Menggunakan segitiga Jokowi, berarti J-nya kita tutup, maka apa? Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Iya, kecepatannya berapa? 32 km per jam dikali waktunya 3 jam. Oke, sekarang kita lakukan perkalian ya. 32 kali 3 berapa? Iya, 96 km. Karena jarak maka satuannya kilometer. Jadi kesimpulannya apa? Oke, jadi jarak yang ditempuh Pak Mul adalah sejauh 96 km. Oke, ini ada contoh soal lagi ya, sahabat cerdas. Budi ingin bepergian dari kota A menuju kota B menggunakan motor. Jarak dari kota A ke kota B adalah 90 km. Budi mengendarai motornya dengan kecepatan 30 km per jam. Berapakah waktu tempuh untuk bisa sampai ke kota B? Nah, di sini kita tuliskan dahulu ya yang diketahui. Ini 90 km ini apa? Iya, jarak ya. Kemudian ada angka 30 km per jam, ini adalah kecepatan. Yang ditanya apa? Waktu. Nah, masih ingat segitiga Jokowi? Rumus waktu? Iya, W-nya kita tutup ya. Apa? Iya, jarak per kecepatan atau jarak dibagi kecepatan. Jaraknya berapa? 90 km. Ya, kecepatannya 30 km per jam. Nah, di sini kita lakukan pembagian ya. 90 dibagi 30 berapa? Iya, 3 jam. Karena waktu maka satuannya jam. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah jadi waktu tempuh Budi untuk bisa sampai ke kota B adalah 3 jam. Kesimpulan pembelajaran kecepatan ini adalah untuk mengingat rumus kecepatan kita gunakan segitiga Jokowi ya, dimana jarak adalah kecepatan kali waktu, kecepatan adalah jarak dibagi waktu, waktu itu adalah jarak dibagi kecepatan. Sahabat cerdas, demikianlah video pembelajaran tentang kecepatan. Semoga kalian menjadi lebih paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.